Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Majelis Visual. Dan seperti biasa untuk beberapa menit ke depan saya akan menemani kalian dengan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Raes. Film ini merupakan film action thriller drama dari India tanpa banyak bacot, dan inilah dia Raes. Subscribe dulu tapi ya. Kisah bermula di Gujarat, India, memperlihatkan situasi dan kondisi di mana penduduknya memproduksi minuman keras atau khamar. Kemudian kisah berfokus pada sosok pria yang menjadi tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Raes. Di rumahnya, Raes tinggal bersama ibunya. Kemudian Raes bersiap untuk pergi ke sekolah. Di dalam kelas, ketika gurunya menyuruh Raes untuk membaca tulisan di papan tulis, dia kesulitan karena matanya minus. Sepulang sekolah, Raes bersama ibunya mengunjungi dokter mata. Dokter menyarankan Raes untuk memakai kacamata. Namun karena ibunya tidak memiliki cuan dan tidak ingin berhutang, maka Raes harus menunggu dengan kondisi yang seperti ini. Dia kemudian bersama sahabatnya yang bernama Siddiq mencuri kacamata di sebuah patung Gandhi. Karena ada petugas keamanan di sana, sahabatnya memberikan kode Baijan sebagai pertanda bahaya. Baijan! Baijan! Dokter tertawa karena mengetahui kacamata yang dibawa Raes itu hasil curian dari patung dan kacamata tersebut hanya framenya saja. Karena merasa kasihan, dokter itu memberikan Raes uang untuk membeli kacamata dan menyuruh Raes untuk mengembalikan kacamata patung Gandhi tersebut. Raes pun akhirnya bisa melihat dengan jelas. Namun tiba-tiba Raes melihat mobil polisi yang melaju ke arah markasnya. Raes kemudian menghadang mobil polisi tersebut dan meniupkan peluit sebagai pertanda bahaya bagi masyarakat di sana. Karena kode peluit itu, para pekerja di sana dengan cepat menyembunyikan khamar yang sedang mereka buat guna menghilangkan jejak dari para polisi. Pimpinan polisi yang kesal menampar Raes. Namun Raes diselamatkan oleh ibunya, dan ibunya kemudian berkata tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Raes awalnya bekerja sebagai penjual miras yang diproduksi oleh Ilyas. Namun karena banyak orang yang meninggal akibat minuman keras lokal tersebut, kini Raes meminta pekerjaan kepada Jairaj untuk menjual khamernya karena berasal dari luar negeri. Karena pegawai Jairaj memanggil Raes dengan nama Baterai atau empat mata, Raes kesal dan menusuk pantatnya. Dengan pintarnya, Raes memasukkan botol miras tersebut ke dalam kantongnya dan bisa lolos dari polisi. Lalu scene berpindah memperlihatkan Raes yang sudah menjadi pria dewasa. Nah, ini dia Raes yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Raes dan sahabatnya Siddiq masih bekerja pada Jairaj. Raes disuruh untuk membebaskan minuman keras yang ditahan oleh polisi. Raes menyuapnya dan memberikan pelajaran kepada polisi tersebut. Ketika sedang makan, Raes menyampaikan rencananya kepada Siddiq untuk mulai menjalankan bisnisnya sendiri. Dia lalu datang kepada Jairaj dan mengungkapkan hal tersebut. Raes ditertawakan oleh teman-teman Jairaj karena ia tidak memiliki uang untuk membuka usaha. Jairaj memberikan waktu 3 hari untuk Raes agar bisa membawa uang untuk membeli 1 truk miras darinya. Jika lebih dari 3 hari, maka nyawa Raes lah ancamannya. Ketika Raes sedang menaiki motor, Karim yang merupakan teman Raes menawarinya sebuah mobil mewah. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dan hampir menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Ternyata harga kambing sekarang sedang naik 10 kali lipat karena mendekati hari Idul Fitri. Dari situ Raes memiliki ide. Dia membawa mobil Karim dan menuju ke sebuah tempat untuk menukarkan mobil tersebut dengan puluhan kambing. Rupanya Raes akan menjual kambing tersebut di Bombay agar harganya menjadi berkali-kali lipat. Ketika Raes sudah sampai di pasar Bombay, dia malah diusir oleh para pedagang di sana karena ia belum memiliki izin untuk berniaga di sana. Namun salah satu dari mereka ada yang memanggil Raes dengan sebutan mata empat, yang mana emosi Raes terpancing karena hal tersebut. Dan tiba-tiba
Setelah Rais berhasil meluluh lantahkan mereka semua, tiba-tiba muncul penguasa di sana. Dia bernama Musa. Dia menodongkan sebuah pistol. Namun dengan cepat, Rais mengambil pistol tersebut dan berkata, "Jangan menyebutku mata empat." Dan dalam waktu yang sama, Rais pun pingsan. Musa menghukum Rais dengan memotong semua kambing miliknya dan dibuat nasi biryani, kemudian membagikannya kepada para jemaah di hari Idul Fitri. Kemudian Musa berkata, kambing merupakan santapan harimau dan bukan untuk usaha. Rais menjawab persis seperti apa yang ibunya bilang, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Singkat cerita, ketika Rais sedang berada di rumahnya, ia kedatangan seorang pria. Dia bernama Nawab. Ia merupakan keluarga dekat Musa dan memberikan satu koper uang dari Musa sebagai bayaran untuk semua kambing Rais. Tidak lama utusan Jairaj datang karena waktu Rais hampir habis. Namun Rais sekarang sudah memiliki uang untuk membayar miras tersebut. Kemudian Rais mengunjungi makam ibunya dan berjanji akan memulai bisnisnya sendiri. Kemudian di sebuah pesta, seorang polisi menyamar dan berhasil menangkap kelompok yang terlibat dengan bisnis haram ini yang dipimpin oleh Hasmukh. Pimpinan polisi menyuruh untuk membebaskan para pengedar. Namun Majmuda sebagai polisi yang jujur dan anti miras menolaknya. Kemudian Majmuda dipindah tugaskan ke Gujarat akibat melawan perintah atasannya. Di sisi lain, Rais yang sedang bermain bola dengan sengaja memukul bola tersebut ke atap rumah pujaan hatinya agar ia bisa masuk dan melihatnya. Dia bernama Asia. Kemudian karena sekarang Majmuda bertugas di Gujarat, ia berhasil memusnahkan ribuan botol khamr milik Jairaj. Jairaj yang mengetahui hal itu terlihat sangat marah. Rais mulai khawatir terhadap barangnya yang bisa bernasib sama dengan Jairaj. Kemudian ia dipanggil oleh Majmuda dan diperingatkan untuk berhenti dari bisnis haram tersebut. Majmuda menawarkan secangkir teh kepada Rais. Namun Rais tidak menghiraukan apa yang dibicarakan Majmuda dan tidak ingin meminum teh dari kepolisian. Kemudian Majmuda mendapatkan info bahwa truk kiriman miras untuk Rais akan datang besok. Rais yang pintar membuat sebuah rencana. Sebelum sampai ke Gujarat, ia akan membagi miras tersebut ke dalam 4 mobil. Sehingga mobil yang diberhentikan polisi seharusnya berisi miras akan kosong dan malah berisi secangkir teh. Kemudian ketika pujaan hatinya akan berobat, ia diganggu oleh para preman. Namun Rais yang mengetahui hal tersebut menghukum para preman itu dan membuat Asia semakin salting. Alah. Ketika Rais sedang bermain layangan, Jairaj menghampirinya karena merasa dirinya sudah tidak kuat berhadapan dengan polisi dan kemungkinan besar bisnisnya akan hancur. Sekarang Rais yang membalikan keadaan. Dia mau membantunya, namun ia yang harus menjadi ketua dalam sindikat ini dan memberikan Jairaj waktu selama 3 minggu untuk menerima penawarannya tersebut. Singkat cerita, Rais pun menikah dengan pujaan hatinya, Asia. Kembali ke Majmuda yang menutup semua jalan darat agar truk Rais tidak bisa lolos. Namun Rais yang tidak kehilangan akal pun mengangkut semua barangnya menggunakan perahu yang dibantu penguasa laut yang bernama Hamla. Pada saat perayaan 1 Muharram atau Tahun Baru Islam di Gujarat, Rais hampir menjadi sasaran penembak jitu. Namun Rais yang memiliki insting yang sangat kuat berhasil mengetahui dan mengejar penembak tersebut. Beberapa hari kemudian, Majmuda menangkap Rais karena terlibat pembunuhan penembak jitu yang bernama Salim. Kemudian Musa membantu Rais dengan mengirim orang yang bernama Raju dan mengaku telah membunuh penembak jitu. Di malam hari, Rais mendapatkan kejutan dari istrinya karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Di tengah kebahagiaan tersebut, Rais ditelepon oleh Musa dan diberitahu bahwa penembak jitu kemarin adalah kiriman Jairaj. Kemudian karena Jairaj telah mengkhianatinya, ia pun mendatangi sebuah pesta untuk menemuinya dan anak buahnya.
Di sana Raes menghajar seluruh anak buah Jairaj. Ketika yang tersisa tinggal Jairaj, ia mengenang dulu ketika ia masih bekerja dengannya. Sambil menangis, Raes menembak Jairaj saat itu juga. Kemudian, Majmuda dipindah tugaskan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian bisnis Raes menjadi sangat besar karena tidak ada gangguan dari polisi dan tidak memiliki saingan. Semua polisi, pemerintahan, bahkan seorang menteri tidak menangkap Raes karena menerima uang suap yang diberikan Raes. Semua orang di Gujarat sangat mengidolakan Raes karena walaupun dengan uang haram, Raes sering membantu masyarakat dalam segi ekonomi. Lalu Majmuda yang sudah dipindah tugaskan mendapatkan undangan hitanan anak Raes. Dalam pesta anaknya, para petinggi pemerintah, polisi, penguasa laut turut hadir ke acara tersebut. Majmuda tidak kehabisan akal untuk menghentikan Raes, meskipun ia berbeda wilayah. Ia menangkap Tamla karena berada di wilayahnya. Kemudian Raes meminta bantuan kepada menteri untuk memindah tugaskan Majmuda karena ia sangat mengganggu bisnisnya. Kali ini Majmuda dipindahkan ke ruang kontrol yang hanya mengurus kertas. Namun ternyata di sana, ia bisa menyadap semua telepon yang masuk. Raes yang peduli terhadap masyarakat memiliki rencana untuk membuat perumahan untuk masyarakat yang kesusahan, dan Raes banyak menanamkan modalnya untuk usaha ini. Lalu calon wali kota yang bernama Pasha meminta Raes untuk menghentikan jalur mirasnya karena itu berada di wilayah kekuasaannya dan merupakan jalan politik menuju kemenangannya. Raes yang merasa hal ini dapat berpengaruh kepada bisnisnya mengancam Pasha agar tidak melakukan hal ini atau dia akan membunuhnya. Tetapi orasi politik Pasha tetap dilakukan. Raes yang kehilangan kesabaran pun membawa semua pengikutnya untuk menghadang dan menghancurkan mereka. Media yang mengetahui hal tersebut memaksa menteri untuk memenjarakan Raes. Kemudian menteri menemui Raes dan berjanji jika Raes dipenjara itu takkan lama dan akan mendapatkan fasilitas yang sangat cukup. Raes pun tidak bisa menolaknya, hingga akhirnya ia mendekam dalam penjara. Namun ternyata Raes dijebak oleh menteri dan Pasha yang sekarang menjadi sekutu. Raes memutuskan untuk mencalonkan dirinya menjadi wali kota. Dia pun dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Raes menawarkan perumahan kepada warganya dan cukup membayar setengahnya, kemudian sisanya bisa dicicil dalam waktu 10 tahun. Tiba-tiba terjadi kerusuhan di India. Pertikaian terjadi antara dua agama di sana. Raes yang memiliki jiwa toleransi pun mementingkan warganya dengan banyak mengirimkan bantuan untuk masyarakat di sana. Namun ternyata, sekarang bisnisnya terancam bangkrut. Dia tidak bisa menjalankan bisnis dan proyek perumahannya. Hutangnya semakin besar. Bahkan menteri yang sekarang menjadi musuhnya mencabut izin pendirian perumahannya. Raes sekarang terpuruk. Ia kembali mendatangi Musa untuk mendapatkan bantuan pinjaman uang. Musa memberikan pekerjaan kepada Raes untuk mengirimkan emas ke Bombay di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat dan akan mendapatkan bayaran uang yang sangat melimpah. Lalu berita muncul, terjadi ledakan bom di 5 wilayah yang mengarah dari Gujarat pelakunya. Polisi mengidentifikasi bom tersebut berasal dari emas yang dikirim Musa melalui Raes. Raes yang mengetahui hal tersebut sangat terpukul dan bersalah oleh hal itu. Karena perbuatannya, ribuan orang meninggal dunia. Musa telah mengkhianatinya juga. Tamla yang sudah putus asa karena ia akan ditangkap polisi menembak dirinya sendiri. Raes yang kesal mendatangi Musa. Ia menghabisi seluruh anak buahnya dan terakhir membunuh Musa. Raes mendatangi makam ibunya dan berkata sebentar lagi ia akan bertemu dengannya. Asia, anaknya dan Siddiq sedang berada di rumah dokter pribadi Raes. Polisi sudah berjaga di sana dan bersiap untuk menembak Raes jika ia datang.
Tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil. Majmuda memerintahkan semua polisi untuk langsung menembak jika Rais yang keluar dari mobil tersebut. Namun ketika Rais keluar, ternyata ia membawa media agar terhindar dari pembunuhan tersebut. Dan untuk yang terakhir kalinya, Rais memeluk Shiddiq dan melihat istri serta anaknya. Lalu ia pun masuk ke dalam mobil tahanan. Di dalam mobil tersebut, Rais meminta Majmuda untuk mengeksekusinya. Di akhir cerita, ia ditembak dan kembali teringat ibunya, Shiddiq, dan istrinya. Dan film pun berakhir. Nah, sekian aja alur cerita dari film Rais. Semoga kalian terhibur. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.